Afrika merupakan benua pertama dalam penyebaran Islam di luar negara Arab pada awal abad ke-7. Hampir sepertiga dari populasi muslim dunia saat ini tinggal di benua Afrika. Diperkirakan pada tahun 2002 bahwa muslim merupakan 40% dari populasi Afrika. Islam memiliki kehadiran besar di Afrika Utara, Afrika Barat, Tanduk Afrika, Tenggara, dan di antara populasi imigran minoritas tetapi signifikan di Afrika Selatan. Sebagian besar muslim yang tinggal di benua Afrika menganut Islam Sunni. Islam di Afrika adalah dinamis dan kompleks dan terus-menerus didefinisikan ulang oleh kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang berlaku. Islam menikmati kehadiran yang dominan di Tanduk Afrika, sebagian besar Afrika Barat, Afrika Utara, dan pantai Sahwili. Namun agama Islam mendapat perlawanan dan kritik di beberapa negara di Afrika lainnya. Orang Afrika Barat pertama yang masuk Islam adalah penduduk Sahara, orang Berber, dan secara umum disepakati bahwa pada paruh kedua abad ke-10, Sahara telah menjadi Dar Islam yang merupakan negara Islam. Nah, berikut ini adalah 7 negara dengan penganut agama Islam terbesar di benua Afrika yang berhasil kami kutip dari Worldlice. Sebelum lebih jauh kita mengupas,nya, tekan dulu subscribe dan tombol loncengnya juga ya guys, agar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Info Warganet. Mauritania memantapkan dirinya sebagai Republik Islam setelah memperoleh kedaulatan pada tahun 1960. Piagam Konstitusi 1985 mengidentifikasi Islam sebagai agama negara dan syariah sebagai hukum negara. Pengrajin dan pedagang muslim menyebarkan Islam ke wilayah Mauritania dan mereka kemudian bergabung dengan para pendiri persaudaraan Islam. Persaudaraan yaitu tasawuf dan tarekat, terutama mendapat pengaruh selama pemerintahan kolonial Perancis. Islam Mauritania telah memasukkan beberapa kepercayaan tradisional, dan muslim di negara itu percaya adanya beberapa roh yang lebih rendah yang diubah dari kepercayaan pra-Islam menjadi roh Islam. 99,9% penduduk Mauritania adalah muslim. Hampir semuanya adalah muslim Sunni yang menganut mazhab Imam Maliki. 99,8% orang Somalia penganut agama Islam dan mereka adalah Muslim Sunni. Islam telah menjadi bagian penting dari sejarah Somalia selama lebih dari 1400 tahun. Islam di Somalia selama beberapa generasi telah didominasi oleh mazhab Imam Syafi'i, Asy'ariyah, dan tasawuf, tetapi Salafisme telah mendapatkan tanah dalam beberapa dekade terakhir. Kota Zeila adalah rumah bagi masjid abad ke-7 bernama Masjid Al-Qiblatan dan dibangun tak lama setelah Hijriah. Islam menyebar ke seluruh wilayah Somalia dan memfasilitasi pertumbuhan kesultanan dan republik yang menjadi pusat perdagangan, agama, dan perdagangan seperti Mogadishu, Hobyo, dan Mersya. Meskipun Konstitusi 1961 membuat ketentuan untuk kebebasan beragama, ia memproklamirkan Somalia yang baru merdeka sebagai negara Islam. %90 penduduk Maroko penganut Islam dan mereka adalah Sunni dalam mazhab Maliki. Masuknya Islam ke Maroko dikaitkan dengan invasi Arab yang dipimpin Uqbah Ibnu Nafi pada tahun 680. Dinasti-dinasti Islam yang kuat kemudian memerintah di wilayah tersebut selama berabad-abad. Penganiayaan sekte minoritas Muslim selama pemerintahan Almohad membuat Islam Sunni dominan di negara itu. Salafi Islam telah mendapatkan pengaruh dan Raja Muhammad IV telah berusaha untuk mengekang popularitas yang mengikat ini. ,99% orang Aljazair adalah Muslim dan mereka penganut Islam Sunni dan mazhab Maliki.
Ada minoritas ibadi yang sebagian besar tinggal di wilayah Lembab Merzab. Islam tiba di Aljazair dengan dinasti Umayyah setelah invasi Uqbah ibn Nafi. Penduduk asli Berber menerima agama ini dalam jumlah besar, tetapi baru pada abad ke-15 orang Tuareg akhirnya menjadi Muslim. Diskriminasi Muslim oleh otoritas kolonial Perancis mengilhami gerakan perlawanan, dan ulama seperti Abdul Hamid bin Badid mendesak penduduk asli untuk tetap teguh dalam Islam. Islam memberikan masyarakat Aljazair identitas budaya dan sosial yang sentral. %98% orang Tunisia penganut agama Islam. Konstitusi Tunisia mengharuskan presiden negara itu menjadi Muslim dan menunjuk pemerintah sebagai penjaga agama. Aliran pemikiran yang paling populer di Tunisia adalah mazhab Imam Maliki. Semua sekolah umum Tunisia mengajarkan pendidikan agama Islam, dan kurikulum agama untuk sekolah menengah negara itu mencakup sejarah Kristen dan Yudaisme dari sumber dan profesi Islam. Ada juga komunitas Kristen Muslim Sufi asli. %98% penduduk merupakan Muslim. Kebanyakan dari mereka adalah Sunni yang bermazhab Imam Syafi'i. Sebagian besar Muslim yang tinggal di Komoro adalah Arab Swahili, meskipun mereka adalah komunitas keturunan India. Catatan sejarah telah mengidentifikasi pedagang Arab serta putri Persia Zaidi yang diasingkan sebagai kelompok orang yang diperkenalkan Islam ke Komoro. Keluarga Islam yang berkuasa mempopulerkan agama ini selama bertahun-tahun. Ratusan masjid memenuhi pulau-pulau di samping banyak madrasah. Hampir semua anak mendaftar di sekolah Al-Quran selama 2 atau 3 tahun, di mana mereka memperoleh pengetahuan tentang linguistik Arab dan dasar-dasar ilmu Islam. Muslim di Sudan mencapai 97%. Muslim memiliki kehadiran yang dominan di semua wilayah kecuali wilayah pegunungan Nuba. Islam Sunni yang dianut di Sudan telah sangat dipengaruhi oleh tasawuf, sementara Islam Syiah tinggal di Khartoum. Perpecahan besar terjadi antara persaudaraan Sufi, terutama antara Ansar dan Qadmiyah. Hanya wilayah Darfur yang terhindar dari keberadaan persaudaraan Sufi seperti yang ditemukan di bagian lain Sudan. Orang Arab, Nubia, Beja, Fur, dan Zakawa adalah beberapa komunitas etnis Muslim di Sudan. Nah, demikianlah liputan info warganet. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.